Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maidika Dwi Alfian, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 Universitas Adi Buana Surabaya. Nah, di sini saya akan menampilkan video PPT saya UAS Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan, yaitu kampanye praktek baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau bisa disingkat dengan ZPD. Pengertian sosiokultural menurut saya adalah mata kuliah yang memahami bagaimana suatu kultur daerah tersebut yang menyangkut tentang ekonomi, sosial, budaya, dan politik di daerah tersebut, di mana sosiokultural itu sangatlah penting bagi kita sebagai pendidik agar bisa menggunakan kultur daerah tersebut dalam pendidikan. Lalu kenapa belajar sosiokultural dalam pendidikan di Indonesia itu sangatlah penting? Pembelajaran ini menurut saya sendiri sangatlah penting, di mana dalam pembelajaran sosiokultural kita harus bisa menerapkan sosiokultur yang ada di daerah tersebut. Salah satunya adalah penerapan dalam hal sosial, ekonomi, budaya, dan politik daerah tersebut agar kita sebagai pendidik bisa menerapkan sosiokultural di daerah tersebut sesuai dengan sosial, ekonomi, budaya, dan politik dalam daerah tersebut. Teori pembelajaran sosiokultural telah mengeksplorasi secara mendalam peran, tanda, dan simbol dalam mediasi, tapi harus lebih mempertimbangkan cara hubungan sosial itu untuk pembelajaran zona perkembangan proksimal atau biasa disingkat dengan ZPD. ZPD sendiri adalah daerah antar tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan memecahkan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. Apa yang sesuai secara budaya tentang ruang kelas yang telah kita pelajari bukanlah hal nilai yang mendasari atau sifat-sifat kegiatan dihargai dan mampu berpartisipasi dengan sukses. Bukan hanya guru, baik kepada peserta didik di kelas, peserta didik dihormati dan diharapkan untuk mempelajari kurikulum yang bernilai tinggi dan terlibat dalam pemikiran kritis, tetapi kesempatan untuk hubungan peserta didik dan pendidik yang bermakna justru merupakan karakteristik yang memediasi akses ke konten yang menuntut secara akademis dan telah hilang dari ruang kelas yang diperiksa dalam diskusi ini. Pertama, guru mengambil CPD, peserta didik seperti apa? Di sini akan tergantung pada apakah guru mempersepsikan peserta didik mampu atau tidak, dan apakah guru memandang peserta didik terbuka untuk belajar atau menolak belajar. Persepsi, mampu, dan terbuka tampaknya lebih mungkin untuk mengukur lokasi CPD peserta didik secara tepat. Selanjutnya adalah konsep ZPD, Zone of Proximal Development. Konsep ZPD pada umumnya tentang zona perkembangan proksimal mengandaikan interaksi pada tugas antara orang yang lebih kompeten dan orang yang kurang kompeten, sehingga orang yang kurang kompeten menjadi mahir secara mandiri pada apa yang awalnya merupakan tugas yang diselesaikan bersama. Dalam konsepsi umum, ada 3 aspek utama sering ditonjolkan atau ditekankan. Untuk kepentingan diskusi, 3 aspek ini bersama-sama mewakili tipe ideal yang akan disebut interpretasi umum dari zona perkembangan proksimal. Untuk memudahkan referensi, ketiga aspek akan diberi nama asumsi umum, yaitu berlaku untuk mempelajari semua jenis materi pelajaran. Selanjutnya asumsi bantuan,
Dan terakhir adalah asumsi potensi properti pelajar yang memungkinkan pembelajaran terbaik dan termudah. Selanjutnya adalah kritik ZPD. Konsepsi umum tentang zona perkembangan proksimal mendukung atau menginspirasi visi kesempurnaan pendidikan, di mana pendidik yang berwarna luas atau beruntung dapat membantu seorang pendidik menguasai dengan mudah dan gembira materi pelajaran apapun yang akan diprogram hari itu. Dengan konsep semacam ini, pembaca mungkin berharap bahwa bab tentang zona perkembangan proksimal dan instruksi akan menjelaskan bagaimana mengidentifikasi zona perkembangan proksimal anak untuk setiap tugas belajar peserta didik. Selanjutnya, mengapa kita ingin menilai zona perkembangan proksimal atau bisa disebut dengan ZPD? Sebagai langkah pertama untuk memahami bagaimana Vygotsky merumuskan zona subjektif perkembangan proksimal, penting dan perlu untuk memahami mengapa seorang pendidik ingin membuat penilaian seperti ini. Ingatlah bahwa minat Vygotsky adalah untuk mengembangkan dasar teori untuk intervensi pedagogis yang tepat, termasuk prinsip-prinsip untuk memungkinkan mengompakkan instruksional peserta didik dan identifikasi intervensi khusus untuk masing-masing peserta didik. Intervensi harus didasarkan pada prosedur diagnosis yang didasarkan pada pemahaman yang jelas tentang keadaan perkembangan peserta didik. Dalam pandangan ini, tidak dapat diterima untuk hanya memiliki indikator atau gejala perkembangan psikologis. Seseorang harus menggunakan pemahaman teoritis tentang proses di mana seseorang berkembang. Sebuah solusi untuk masalah diagnosis identik dengan memiliki teori penjelasan perkembangan psikologi. Dari perspektif ini, seseorang dapat memahami mengapa Vygotsky menghubungkan tingkatan usia, praktik, dan diagnosis. Masalah tingkat usia tidak hanya merupakan inti dari semua psikologi anak, tetapi juga merupakan kunci dari semua masalah praktik. Masalah ini berhubungan langsung dan erat dengan diagnosis perkembangan anak yang berkaitan dengan usia peserta didik. Nah, di sini saya akan memperlihatkan dokumentasi beberapa foto di mana saya menerapkan ZPD dalam pembelajaran berkelompok di dalam kelas saya. Apa itu scaffolding? Berkaitan dengan ZPD, Brunner mengembangkan ide Vygotsky lebih jauh. Ia menyarankan agar pendidik menggunakan scaffolding dalam pembelajaran. Scaffolding sendiri adalah bantuan atau support kepada peserta didik dari seorang yang lebih dewasa atau lebih kompeten, dengan bermaksud agar si peserta didik mampu untuk mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal yang lebih tinggi tingkat kerumitannya daripada tingkat perkembangan kognitif aktual dari peserta didik yang bersangkutan. Interaksi sosial adalah interaksi individu yang bersangkutan dengan orang lain atau pendidik, adalah aspek utama yang memunculkan kemajuan perkembangan kognitif seseorang. Scaffolding sendiri dipopulerkan oleh Brunner. Menurut Vygotsky, scaffolding yaitu pemberian bantuan seminimal mungkin oleh orang yang lebih ahli. Vygotsky mengutarakan gagasan Zone of Proximal Development atau ZPD dan scaffolding. Menurut Vygotsky, setiap peserta didik mempunyai apa yang disebut dengan Zone of Proximal Development, yang dikatakan sebagai jarak antara tingkat perkembangan aktual dengan tingkat perkembangan potensial yang lebih tinggi. Pandangan tentang scaffolding. Pandangan menurut saya pada teori dari Vygotsky mengutamakan pada aspek pentingnya interaksi antara individu dan lingkungan sosial dalam pembentukan kemampuan kognitif seseorang. Berdasarkan teori Vygotsky, interaksi sosial adalah interaksi individu yang bersangkutan dengan orang lain atau pendidik, adalah aspek utama yang memunculkan kemajuan perkembangan kognitif peserta didik. Realitanya tentang scaffolding adalah saya akan menghadapi
tantangan yang ada terkait topik pembahasan tersebut dengan mengembangkan diri untuk memberi bantuan-bantuan kepada peserta didik yang kesulitan belajar pada saat di sekolahan. Dalam scaffolding dapat berupa umpan balik untuk mengembangkan pengetahuan peserta didik dan kemampuan membaca. Peran pendidik di sini adalah sebagai penyedia bantuan. Maka dari itu, pendidik perlu menyediakan berbagai jenis dan tingkatan bantuan sesuai dengan potensi dan karakteristik peserta didik. Apa saja hal baik yang dapat saya pelajari adalah saya dapatkan ketika menjadi dan mendalami scaffolding dengan tepat, memperhatikan kelemahan dan kekurangannya sehingga bisa mengantisipasi setiap permasalahan dengan cara lain yang dirasa cocok, dengan memberi bantuan belajar yang tepat sebagai bantuan yang disediakan di lingkungan sekolah, baik itu teman, guru, ataupun orang tua yang lebih kompeten. Konsep scaffolding pada dasarnya adalah untuk membantu peserta didik yang tidak mampu mengetahui tugas perkembangan yang kemudian dibantu oleh lingkungan. Realitanya, saya akan menerapkan ilmu tersebut pada saat di sekolah saat telah mengajar kembali dengan melatih peserta didik yang kesulitan belajar agar mempunyai keahlian menguasai dan menyuarakan bacaan dengan tekanan mengucapkan yang sesuai. Hal ini dilakukan selaku landasan dalam mempelajari membaca lanjut. Dengan latihan membaca, permulaan anak didik diharapkan bisa mengidentifikasi jenis huruf, suku kata, dan kalimat, menyadari bahwa setiap individu memiliki perspektif sosiokultural yang berbeda. Maka dari memberikan bantuan scaffolding dalam mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik, sebagai seorang pendidik harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam proses pembelajarannya serta menciptakan lingkungan sekolah yang positif agar menghasilkan hubungan sosial yang positif pula. Selanjutnya, Vygotsky dipengaruhi oleh sejumlah ahli teori sosial, yaitu dalam karyanya ia mengacu pada Durkheim, Hegel, Marx, dan lain. Secara khusus, referensi berulang Vygotsky kepada Marx muncul ketika komentar Vygotsky sangat relevan dengan hubungan sosial atau interpersonal. Salah satu kunci konsepsi bersama adalah hubungan sosiogenetik antara individu dan masyarakat. Dalam sebuah diskusi tentang kesadaran, Vygotsky menulis momen sosial dalam kesadaran adalah yang utama dalam waktu dan juga fakta. Aspek individu dikonstruksikan sebagai aspek turunan dan sekunder atas dasar aspek sosial dan tepat menurut modelnya. Dalam kutipan terkenal dari Marx yang disinggung Vygotsky dalam karyanya sendiri, Marx menekankan dimensi relasional masyarakat dalam perkembangan kesadarannya. Hasil umum di mana kita tiba yang sekali menang berfungsi sebagai benang penuntut untuk studi kita dapat dirumuskan secara singkat sebagai berikut. Dalam produksi sosial kehidupan mereka, manusia masuk ke dalam hubungan tertentu yang sangat diperlukan dan bergantung pada kehendak mereka. Vygotsky menulis pengaruh dasar pada suprastruktur psikologis manusia ternyata tidak langsung, tetapi dimediasi oleh sejumlah besar faktor material dan spiritual yang sangat kompleks. Tetapi bahkan di sini hukum dasar sejarah perkembangan manusia yang menyatakan bahwa manusia diciptakan oleh masyarakat di mana mereka tinggal dan bahwa itu merupakan faktor penentu dalam pembentukan kepribadian mereka tetap berlaku. Vygotsky melanjutkan dengan menentukan bahwa karakter kelas, sifat kelas, dan perbedaan kelas bertanggung jawab atas pembentukan tipe peserta didik. Meskipun hubungan di sini antara kelas dan kepribadian dapat dinyatakan terlalu gamblang, bagian ini penting untuk mengangkat isu
pluralisme dan pentingnya mempertimbangkan kelas untuk mengembangkan perspektif pluralistik tentang pembelajaran yang mengembangkan. Dalam volumenya tentang psikologi pendidikan, Vygotsky menulis bahwa lingkungan sosial berbasis kelas dalam strukturnya jauh jelas. Semua hubungan baru dicetak oleh basis kelas lingkungan. Akibat keanggotaan kelas mendefinisikan sekaligus orientasi budaya dan alami kepribadian. Di sini adalah dokumentasi penerapan scaffolding dalam pembelajaran di dalam kelas yang sudah saya lakukan. Hasil yang dicapai, peserta didik mampu berpikir kritis dan aktif melalui kegiatan tanya jawab. Dalam kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu mengungkapkan kesulitan materi yang sedang dipelajari dan temannya dapat menjadi tutor sebaya. Mendidik mengondisikan peserta didik dalam berkelompok agar mampu berkolaborasi, bertukar pikir, dan meminimalisir adanya kesenjangan antara peserta didik. Peserta didik lebih antusias dalam pembelajaran setelah adanya penerapan scaffolding. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya, kita hari ini belajar tentang apa? Terima kasih untuk presentasi tugas UAS saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.